Kalau ada pengusaha yang bisa mengatur saya untuk main-main, Ya, Pak Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi yang mulia. Pertama-tama saya mau izin agak panjang dan mungkin nanti ada beberapa interaktifnya. Mohon diizinkan kali ini karena memang ini masalah politik yang memang dialognya harus didialogkan secara politik supaya publik tahu tentang apa yang dilakukan oleh anggota DPR dan juga apa yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri BKPM dan juga Kepala BP Batam. Nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Rudi Bangun, bahwa Komisi 6 sebagai partnernya Menteri BKPM tidak mungkin tidak mendukung investasi. Karena yang namanya investasi adalah engine of economic, pasti didukung. Tetapi kalau investasi itu menimbulkan ekses yang lebih buruk, tentunya investasinya itu perlu dikritisi. Karena watak dan sikapnya Pak Jokowi itu sejak menjadi wali kota di Solo, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus, yang mendukung Pak Jokowi dari tahun 2014, bahkan dari tahun 2012 menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sama kayak saya, berbeda dengan Pak Bahlil yang menjadi pendukung Pak Jokowi baru pada tahun 2019, lebih paham bahwa investasi di Solo itu tidak boleh mencederai yang disebut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bukan begitu Pak Deddy Sitorus? Sampai bahkan menataan PKL saja itu melakukan dialog berkepanjangan sampai tengah malam dilakukan. Dan rupa-rupanya langkah itu sudah mulai dilakukan oleh Menteri Bahlil. Meskipun baru sekali, tapi sosmednya diputar berkali-kali. Ada beberapa hal yang ingin saya kritisi dalam kesempatan ini. Sebelum saya sampai ke pokok persoalan Rempang, saya akan memberikan dua ilustrasi dulu. Satu kejadian yang terjadi pada masa Orde Baru, satu kejadian yang terjadi pada masa reformasi. Yang tentunya Pak Bahlil kalau mengaku dirinya aktivis masih ingat dua kasus ini. Kasus pertama, pembangunan Waduk Kedung Ombo di Boyolali. 5 desa di Boyolali digusur, diminta oleh pemerintah Pak Harto pada saat itu untuk transmigrasi. Kenapa? Karena lahannya mau digunakan PSN, kepentingan irigasi mengatasi kekeringan sawah kalau musim kemarau dan mengatasi tampungan air supaya enggak banjir ketika musim penghujan. Dan waduk itu status tanahnya menjadi BMN, badan milik negara, alias itu menjadi milik negara, dikuasai publik, bukan dikuasai private, bukan diserahkan sama investor, tapi dikuasai oleh PU sampai sekarang. Kejadian itu menimpa tahun 89 sampai tahun 91.
menjelang pemilu 92. Apa yang terjadi? 17 orang meninggal karena perlawanan itu. Itu tanah rakyat, penduduk diusir untuk kepentingan publik, yaitu kepentingan waduk Kedung Ombo, bukan untuk kepentingan investor, tapi untuk kepentingan negara. Yang saya tidak mengatakan kalau investasi itu tidak untuk kepentingan negara, sama-sama kepentingan negara. Tapi kalau kepentingan investasi ini, saya belum mendapatkan penjelasan. Nanti tanah 17.600 hektar itu HPL-nya di tangan siapa? Dan diperuntukkan untuk siapa? Kok sampai harus mengusir dan menggusur orang? Itu case pertama. Case kedua, karena kecelakaan dan musibah. 9 desa di kawasan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur juga mau tidak mau harus pindah karena lumpur lapindo. Kuburan hilang. Semua orang setiap bulan puasa menjelang lebaran, menjelang puasa nyekar tidak bisa nyekar. Yang dia datangi lumpur dan sebagainya. Menimbulkan luka sampai sekarang. Yang masyarakat itu sampai hari ini tidak bisa diobati dan tidak bisa direlokasi. Nah, berangkat dari itu saya ingin memperdalam masalah ini. Soal Rempang, saya mendapat informasi kanan kiri dari berbagai masyarakat. Satu hari sebelum Pak Bahlil ke sana, saya pun berkunjung ke sana. Saya diam-diam saya berdialog dengan masyarakat di sana. Pertama, saya ingin tanya sama Pak Rudi. Di informasi dari 17.600 hektar itu di Pulau Rempang, yang katanya 600 hektar itu sudah ada HPL atas nama BP Batam. Saya minta tolong dibuktikan dalam rapat ini, surat HPL-nya itu ada di mana. Karena informasi yang kami terima dari masyarakat, belum ada yang namanya HPL di Pulau Rempang. Yang nomor 2, Pulau Rempang dan seisinya ini itu sudah ada sebelum ada Indonesia merdeka. Sudah ada sebelum ada Pemko Batam. Sudah ada sebelum ada BP Batam. Jadi ini kalau dalam doa, bagian dari anta khalaqas samawati wal ardi wa ma fihinna. Ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan di dalam langit dan bumi dan seisinya. Ini sudah ada sejak dulu. Terus pertanyaan saya, lantas bagaimana orang yang sudah ada di situ, nenek moyangnya ada di situ, sejak sebelum merdeka, bahkan dia ikhlas menyerahkan tanahnya itu, mengikuti kedaulatan negara Indonesia, kok tiba-tiba hari ini diminta pindah? Secara HPL diserahkan sama sebuah PT yang bernama MEG, yang kemudian PT itu kemudian menjual kepada tenan. Terus pertanyaannya, selain hanya mendapatkan tenaga kerja dan pajak, negara mendapatkan apa? Kok sampai negara meminta rakyatnya pindah demi investasi? Apa tidak ada tempat lain untuk kepentingan investasi? Saya tidak membayangkan seandainya demi PSN, rumahnya saudara menteri maupun rumahnya saudara kepala BP Batam Pak Rudi, entah di kampung sana,
diminta investor, diminta pindah. Saya kira mereka juga perasaan yang sama, pasti akan melakukan proses penolakan yang sama. Nah, karena itu Bapak-bapak sekalian, saya bergembira penjelasan Pak Menteri Bahlil hasil ratas dengan Menteri, dengan Bapak Presiden yang meminta entah benar apa tidak relokasi itu dihentikan. Saya setuju kalau relokasi dihentikan. Saya mohon maaf, saya sebetulnya hari ini tuh masih diopnam di rumah sakit, tapi saya paksa keluar sini hanya karena saya ingin mengikuti rapat ini, karena saya anggap ini rapat penting bagi saya. Nah, karena itu Bapak-bapak sekalian, Pak Menteri, saya meminta ada kebijakan dan kearifan lokal yang tadi saudara katakan di penjelasan di sini, bahwa rumah penduduk tidak jadi direlokasi. Tolonglah carikan relokasi yang lain yang tidak mengganggu rumah tangga orang. Kalau toh memang terpaksa harus dipindah, pertanyaan saya, kenapa mereka harus diminta indekos? Kenapa enggak rumahnya itu dibuatkan dulu, baru mereka diminta untuk pindah? Kalau toh kepaksa itu pun, kenapa sekarang mereka rumahnya digusur, diminta untuk indekos, kemudian baru diminta pindah? Ya kalau kemudian dalam proses perjalanannya udah kadung digusur, investornya itu bisa dipercaya rumahnya dibangun benar. Kalau nggak jadi dibangun, kan lagi-lagi rakyat menjadi korban. Nah, ini membutuhkan kearifan kita semua. Yang nomor 3, Pak Rudi, saya mendapatkan informasi juga ada perlakuan terhadap investor yang berbeda, tidak equal treatment antara perlakuan satu investor dengan investor lain yang masuk di BP Batam. Ada investasi yang sudah masuk, bahkan sudah bayar di tempat Bapak, tapi justru diperkarakan dengan alasan dipetunkan oleh perusahaan yang lama, pada yang pemegang yang lama itu tidak perform dan sudah dicabut izinnya. Dan ketika dia dicabut, dipetunkan, kemudian BP Batam kemudian tidak berjuang, bahkan membiarkan itu. Padahal yang bersangkutan sudah bayar resmi kepada BP Batam sesuai dengan aturan yang ditentukan. Sehingga kebetulan saja, kebetulan ini saya dapat informasi lagi, para tenan-tenannya itu adalah beberapa perusahaan yang datang dari Jepang, dari Taiwan, dan dari Amerika. Sehingga ada benarnya juga kalau lihat dari fakta-fakta ini, kemudian muncul rumor di masyarakat bahwa seakan-akan BP Batam, Menteri BKPM, pemerintah, dan sebagainya itu dianggap terlalu menganak-emaskan investor dari Cina. Kalau di luar dari Cina diabaikan. Mereka sudah bayar, izinnya dicabut. Kenapa? Karena pemegang yang lama membenturkan, ya kan, BP Batam, dan BP Batam tidak fight untuk itu dan tidak melakukan proses intermediasi. Harusnya kalau memang BP Batam sebagai kepanjangan pemerintah ingin mendongkrak investasi di situ, melakukan proses intermediasi satu sama lain, sehingga
tidak terjadi hal-hal semacam ini. Sehingga wajar kalau kemudian isu itu pating seliwer, isu itu kemudian berseliweran yang mengatakan bahwa proses Rempang ini adalah karpet merah buat investor Cina. Kemudian yang lain itu dihambat. Yang keempat, sebelum ada proses pengajuan Rempang, ada beberapa pengusaha juga kebetulan bukan dari Cina, sudah mengajukan hal yang sama, membangun kawasan industri di Pulau Galang. Yang Pulau Galang itu tidak ada penduduknya, tidak se-complicated yang ada di Rempang. Tapi lagi-lagi tidak direspon sama Pak Rudi. Pertanyaan saya, apakah ini semua karena tidak ada orang kuat dari Jakarta yang mendorong itu? Atau karena tidak punya hubungan baik? Nah, sehingga isu ini kemudian berkeliaran di mana-mana menjadi wajar. Karena akibat-akibat ini semua. Yang nomor 6, saya catat semua suara-suara di sana, Pak. Saya 4 hari 3 malam. Saya keliling, saya diam-diam. Gaya aktivis saya pakai lagi. Ada satu lagi rumor yang saya mohon maaf, terpaksa saya ingin tabayun dengan Pak Rudi di sini. Sekali lagi Pak, tabayun. Saya orang NU Pak. Orang NU kalau mendapatkan masalah, saya harus tabayun. Tapi karena ini masalah politik, saya tabayunkan secara politik. Salah satu sebab yang membuat semua investasi di sana ini menjadi nggak dilayani, karena ada permintaan Pak, dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Bapak. Per meter katanya minta 6 sampai 10 dolar, di luar ongkos resmi. Kalau memang itu betul Pak, tolong tertibkan. Kalau memang ada seperti itu, supaya masalah ini nggak sampai ke aparat hukum dan sebagainya. Karena ini menjadi sensitif di mana-mana. Sehingga nanti orang jangan sampai salah lagi menafsirkan. Jangan-jangan Rempang didahulukan 17.600 karena ada 6 sampai 10 dolar per meter kali 17.600 hektar. Wih, berapa itu bos? Yang lain sementara itu tidak diurus. Ini hal-hal yang perlu rumor yang kami temukan di lapangan, yang kami butuh kejelasan dan butuh penjelasan di sini. Kami tidak menuduh Pak, kami mendapatkan informasi seperti itu dan kami sampaikan di forum-forum politik ini, mohon dijawab dan mohon diklarifikasi kalau memang itu tidak betul. Nah, yang terakhir pada Pak Bahlil. Ini kan proses Rempang ini belum ada HPL-nya. Karena BP Batam yang ternyata saya dulu menduga 600 hektar itu sudah ada HPL-nya. Ternyata waktu saya ke sana pun ternyata tidak ada HPL-nya. Menurut masyarakat. Karena itu supaya nggak jadi simpang siur, kami mohon yang 600 hektar penjelasan Menteri ATR itu ada HPL-nya, ditunjukkan kepada kita bahwa di Pulau Rempang yang 600 hektar itu ada HPL-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti 17.600 itu pemegang HPL-nya siapa? Ini BP Batam kah atau MEG kah? Kalau BP Batam, oke, kita menerima. Kalau BP Batam, ya kan? Kenapa? Karena BP Batam masihlah kepanjang tangan pemerintah. Sepanjang yang diambil HPL-nya bukan HPL yang diambil yang di lokasi penduduk tadi itu. Mau yang diambil di bukit, di gunung, di hutan, mau diambil alih di konversi hutannya, itu urusan pemerintah dengan pemerintah, karena hutan pun itu punya pemerintah.
ketika Pak Bahlil melakukan konversi dari HGU PTPN 9 di Batang 600 hektar yang kemudian akan dinaikkan menjadi 4.000 hektar, betul Pak Bahlil? Itu dulunya HGU hanya 80 tahun, kemudian dialihkan menjadi HPL kepada PTPN yang diinbrengkan menjadi saham PT Kawasan KITB, PT Kawasan Industri Terpadu Bahlil, ya kan, bukan Batang tapi Bahlil itu kan. Dipersingkat Pak Nusron. Saya tadi udah minta izin agak panjang memang Pak Samuji soal ini, ya kan. Karena itu sekali lagi kita masih diam Pak. Tapi kalau nanti, ya kan, HPL-nya 17.600 hektar diserahkan bukan kepada BP Batam, ya kan, tapi pada PT MEG, wassalam. Saya menganggap itu kebijakan yang memperkaya orang lain, bukan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain. Karena negara tidak ada rentang kendali yang seperti itu. Yang terakhir, saya mengusulkan kepada Komisi 6 supaya kirim surat kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi tentang konsepsi ex officio kepala BP Batam, dirangkap langsung oleh wali kota. Rasa-rasanya memang nggak mampu ini dari aspek leadership dan sebagainya. Yang namanya BP Batam itu setara dengan pemerintah, dengan menteri. Yang dipimpinnya itu ada Sestama eselon 1, Deputi eselon 1. Kali wali kota itu yang dipimpinnya Sekda eselon 2, Kepala Dinas eselon 2. Ini merangkap. Jadi saya usul, kalau toh ada ex officio-nya, karena ini BP Batam tidak hanya BP Batam, tapi ada Batam, Bintan, dan Karimun. Kalau toh tidak ada ex officio, tarik ex officio ke gubernur. Karena gubernur punya bawahan eselon 1, yaitu sekdanya eselon 1. Tapi kalau tidak, mendingan dibuat ex officio, kembalikan yang lama. Ex officio-nya bisa Menko Perekonomian, kalau perlu bisa Menteri Investasi, ya kan, Kepala BKPM. Nggak mampu, karena biasanya memimpin eselon 2 dengan tingkat problem yang tinggi, sekarang diminta untuk memimpin eselon 1. Kalau perlu kita revisi undang-undang, khusus kawasan Batam nggak perlu ada pemerintahan kota, sama seperti IKN. Tidak ada pejabat politiknya di situ, semua adalah pejabat yang diangkat oleh negara, yaitu semacam kayak otorita begitu. Saya kira 6 poin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Ini hasil temuan kami datang ke lapangan. Saya menyampaikan ini demi kebaikan dan tidak dalam rangka sangka, tetapi mohon diklarifikasi karena sifatnya tabayun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan, mohon maaf pimpinan, Ya. kalau diizinkan, mumpun belum dingin apa yang disampaikan oleh Pak Nusron tadi, rasanya saya berkewajiban moralitas. Enggak apa-apa, enggak. Ini sudah terakhir, Pak. Ini Ya, sudah terakhir Pak Bahlil. Ya, saya khusus untuk Pak Nusron dulu, setelah itu baru saya jelaskan yang lain. Boleh pimpinan? Oke, Saya silakan. izin. Pak Nusron yang saya hormati, yang saya muliakan. Yang pertama, karakter saya kan Pak Nusron tahu dari dulu lah. Coba tunjukkan kepada saya, pengusaha siapa yang bisa main-main saya. Kalau itu ada, saya berhenti dari hari ini. Kalau ada pengusaha yang bisa mengatur saya untuk main-main dalam konteks untuk urusan uang, katakanlah begitu, tunjukkan kepada saya. Saya akan berhenti dari ruangan ini. Dan Pak Nusron kan tahu kelakuan saya dari dulu, saya aktivis. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, tidak ada negara ini kita memberikan negara.
Satu hal Pak Nusron, 17.000 lebih hektar itu, 10.000 lebih itu hutang lindung. Sekali lagi tadi saya sudah sampaikan 10.000 lebih itu hutang lindung. Yang kedua adalah 7.000 lebih, 7.500 itu HPK. Hostel konservasi. Yang harus statusnya diturunkan menjadi APL. Ini prosesnya udah hampir selesai. 570 APL, SK-nya itu SK Menteri ATR nomor 51 dan 45. Tahun 2023. Pak, sebentar Pak. Pertanyaan saya Pak. 570 hektar SKAPL tahun 2023. Sebelum tahun 2023 sudah ada manusia tinggal di sini Pak dalam APL. Nanti kita Kenapa bicara negara kok bisa menyerahkan itu APL di tanah orang yang di tanah yang diduduki orang? Ini kan persoalan Pak. Ya. Tanpa sepengetahuan mereka. pimpinan Padahal itu boleh, tanahnya tanah nenek moyang mereka Pak. pimpinan boleh saya lanjutkan dulu. Silakan. Habis ini baru kita masuk ke detailnya. Saya setuju itu Pak Nusron. Enggak ada yang enggak setuju. Aku setuju. Yang kedua, menyangkut dengan, ini menyangkut status dulu ya Pak Nusron ya. Bahwa ada plus minusnya kita atur. Yang kedua, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Nusron tadi itu menjadi introspeksi untuk kita semua. Sangat bagus sekali, tapi ada beberapa catatan Pak Nusron. Yang pertama, kalau urusan BP Batam tentang apa yang di narasi terakhir nanti Pak BP Batam, karena saya sama sekali tidak ikut. Tetapi jangan sampai ada persepsi bahwa seolah-olah untuk investasi Rempang ini perlakuannya khusus dengan yang lain. Dari Kementerian Investasi enggak seperti itu. Kenapa? Karena tim saya, perwakilan saya di China itu sudah melakukan pertemuan ini berbulan-bulan, berkali-kali, dan tim saya memberikan rekomendasi untuk mengecek ini perusahaannya, maka kemudian saya datang ke China. Ini sebenarnya adalah Pak Nusron, mohon maaf, ini adalah sebenarnya hilirisasi tahap kedua setelah nikel untuk pasir kuarsa dan pasir silika. Ini yang kita bangun di sana. Nah, setelah saya ke sana, ketemulah sama investor. Dan saya ketemu langsung perusahaannya dan saya datang ke pabriknya. Dan saya yang meminta mereka untuk datang. Nah, terkait dengan lokasi, jadi sekali lagi saya clearkan bahwa kami tidak pernah membeda-bedakan mana perusahaan mana itu Pak Nusron, insya Allah lah. Saya sangat kenal sekali sama senior saya Pak Nusron ini, dan Pak Nusron juga sangat kenal saya. Kalau persoalan integritas, insya Allah kita semua sama-sama tahu dan kita sama-sama senior junior lah. Nah, terkait dengan persoalan APL yang ada sekarang itu dan berapa areal yang dipakai, itu kan yang tadi Pak Nusron minta tadi. Dari total 7.000 lebih atau 8.000 lebih termasuk APL 570 hektar Pak Nusron, yang dipakai hanya 2.300 hektar. Jadi tidak semuanya untuk investasi ini. Namun proses untuk MEG dengan BP Batam, APL-nya bukan APL milik MEG Pak Nusron. Batam. MEG sebagai orang yang bekerja sama dengan BP Batam dalam pengelolaan lahannya. Dan ini sejak 2004. Gimana? Ya, dari 2004. Yang waktu itu saya yakin Pak Nusron baru jadi anggota DPR waktu itu, periode pertama karena baru selesai ketua umum PMII, yang memang caranya Pak Nusron ini nggak kita heran, karena hanya dua yang berlatar belakang PMII sama HMI cuma Pak Nusron, yang lainnya pasti satu-satu dan keahliannya luar biasa sekali.
Dan itu Pak Nusron, 2004 mereka melakukan perjanjian dengan BP Batam. 2004 itu Pak Jokowi masih belum jadi wali kota. Saya pun masih jadi di Papua. Bentar Pak, interupsi Pak. Pak Ketua, boleh? APL kan baru diteken tahun 2023. Kenapa sudah ada kerjasama tahun 2024? 2004. Berarti kerjasamanya itu belum ada APL. BP Batam atas dasar apa BP Batam itu pada tahun itu sudah kerjasama dengan swasta yang tanahnya itu bukan tanah dia. Wong jelas tadi APL-nya baru tanda tangan di tahun 2023. Berarti kan dia nggak punya legal standing mempekerjasamakan tanah yang masih punya tanahnya hak adat orang. Mohon izin Pak, ini logika saya Pak ini Pak. Coba kalau saya salah tolong diingatkan. Pak Nusron, biar tidak terjadi distorsi, saya ingin menyampaikan bahwa dalam peta dana penguasaan BP Batam, areal yang ada, negara kita kan selalu begitu Pak Nusron, itu dikuasai oleh BP Batam. Dan itu sejak Kepres 28, nomor 28 tahun 92. Kepresnya. Ya. Wilayah kerja BP Batam 19 Juni tahun 1992. Nah, maksud saya begini, kalau kita mau mendalami asal usul musababnya, saran saya bikin forum khusus aja pimpinan. Supaya tidak kita bias, karena Pak Rudi ini pun kalau disuruh bawa berkas, saya yakin pasti banyak. Dan alangkah temanya hari ini kan kita bicara tentang kisruhnya BP Batam. Tapi kalau bicara sejarah BP Batam, saya pikir dengan BP Batam aja. Karena saya tidak juga pada kompetensi untuk menjelaskan proses awal itu. Saya hanya pada konteks investasinya. Jadi intinya adalah APL itu milik BP Batam, bukan milik PT MEG. Dan arealnya 2.300 hektar. Biar itu clear. Yang ketiga Pak Ketua, Pak Nusron, kalau ke yang lain boleh Pak Nusron punya pandangan atau apa silakan. Tapi kalau kami dari Kementerian Investasi khususnya saya, kalau ada itu Pak Nusron dapatkan, kasih tahu saya. Yang main-main. Dan kalau itu betul kepada saya akan mundur dari menteri. Kita ini kan udah biasa sepatu miring Pak Nusron. Kita udah lama miskin, nggak mungkin di saat kita sudah begini masih juga main-main. Insya Allah lah kita sama-sama istiqomah untuk menjalankan kebaikan yang terbaik untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat bangsa dan negara. Makasih. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.